Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa walah. Ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita awali perkuliahan kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya saya Bismillahirrahmanirrahim. mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seharusnya memang perkuliahan ini kita laksanakan pada hari Sabtu ya, karena memang ternyata hari Sabtu itu jadwalnya padat sekali. Saya sendiri hari Sabtu itu ada 4 mata kuliah ya, jadi cukup ya, lelah juga. Tapi sebenarnya bukan karena itu, karena berbarengan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berbarengan. Karena tanggal 25 besok itu berbarengan dengan pembukaan ya MTQ tingkat Assalamualaikum. Kabupaten Bogor. Assalamualaikum. Karena itu saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya alihkan pertemuan ini ke hari Kamis ya, jam 13.30, jam 15.30. Nah, kemudian bagi yang memang tidak bisa hadir ya tidak Bapak, nanti saya coba ada rekaman ya terkait dengan materi ini. Nah, saya masih kita berdiskusi terkait dengan materi-materi yang kemarin kita bahas ya, terutama terkait dengan menemukan dan merumuskan masalah penelitian. Nah, kemarin ini kan saudara sudah membaca ya, melihat materi itu, namun memang sekarang ini kan sudah mulai ada edaran ya terkait dengan saudara menyusun proposal tugas akhir. Nah, cara saudara menyusun proposal tugas akhir itu sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Tetapi saya mengingatkan kembali ya, memang saat-saat ini kita beberapa minggu ke depan itu sudah waktunya saudara mengajukan. Dan mengajukan itu setelah saya diskusi dengan Pak Ketua dan dosen lainnya, awalnya memang cukup menentukan judul saja. Tetapi saat ini saudara bisa mengirimkan ya judul dengan proposalnya. Jadi proposalnya itu yang pertama nanti saudara upload di link kelas yang di kelas itu. Yang keduanya saudara print out dan berbarengan pada saat mendaftarkan untuk ujian verifikasi judul. Nah, jadi nanti ada ujian verifikasi judul dan ujian verifikasi judul skripsi dengan luaran skripsi atau luaran artikel ilmiah itu saudara bisa membuat alternatif ya. Artinya boleh mengajukan 1 atau boleh juga mengajukan 2. Nah, karena itu nanti di kelas itu saya akan coba tambah ya. Kalau saudara punya 2 alternatif terkait dengan judul, ya, terkait dengan judul, maka silahkan saja. Nah, kalau salah di pertemuan kelima atau ketiga ya, itu ada link materi. Link materi terkait dengan judul yang memang harus saudara kirimkan ya. Kalau tidak salah pertemuan ketiga ya, coba kita cek dulu di pertemuan ketiga. Nanti lihat di pertemuan ketiga itu ada link untuk pengumpulan proposal judul. Ini kita lihat ya. Nah, ini ya, ini pengumpulan tugas mata kuliah proposal tugas akhir. Nanti saudara bisa lihat di pertemuan ketiga. Nanti ada
tugas akhir dengan luaran artikel ilmiah, dan tugas akhir dengan skripsi. Nah, di sini saya masih, saudara bisa mengupload tugas ya, cuma satu alternatif. Nanti saya bisa tambahkan 2 ya, karena nanti saudara bisa memilih, dan itu juga bisa disampaikan kepada penguji nantinya terkait dengan pilihan saudara. Nah, itu terkait dengan proposal judul. Nah, jadi saudara sekarang diharapkan untuk mampu memfokuskan pada proposal judul itu. Ya. Dan sampai sini terkait dengan proposal judul, mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk kepada materi tentang menemukan ya dan merumuskan masalah penelitian. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Izin bertanya, Pak Dokter. Ya, silakan Pak Ali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak Dokter. Yang saya perlu tanyakan mengenai pengajuan proposal judul. Itu dalam pengajuan tersebut, apa hanya judul saja, apa sudah kita kembangkan seperti pendahuluan, latar belakang, terus tujuan, metodenya, terus dan sebagainya gitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali. Jadi untuk pengajuan judul itu sudah termasuk bab satunya. Artinya proposal itu diajukan, sebenarnya kalau sudah mengajukan proposal itu bab satunya sudah dianggap selesai, tinggal nanti perbaikan. Jadi bagaimana mengajukannya? Apakah hanya judulnya saja ataukah proposal? Jadi jawaban ini saya jawab dalam bentuk proposal. Proposalnya seperti apa? Nanti di Google Form itu ada template-nya. Tinggal mau bergabung, tinggal mau memilih. Mau milihnya apakah berbentuk artikel jurnal ataukah berbentuk skripsi seperti biasa. Kalau berbentuk artikel jurnal, maka itu nanti ada pilihan 2 atau 3 pilihan terkait dengan rencana kita mau publish di jurnal apa. Nah, jadi gitu Pak Ali ya. Jadi pertanyaan itu dijawabnya dalam bentuk proposal judul ya. Zaman judulnya proposal, tapi sebenarnya itu sudah terkait dengan bab 1 ya, kalau memang luarannya skripsi. Kalau luarannya artikel itu disesuaikan dengan template yang bisa dilihat pada pada Google Form isian untuk judul itu ya. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang lain terkait dengan penulisan ini, proposal judul ini. Oke ya, berarti saya menganggap ini mungkin sudah paham ya, sudah mampu memahami, tinggal kita mencari problemnya, masalahnya, di mana masalah penelitian itu. Ya, sebenarnya materi ini sudah disampaikan ya beberapa minggu yang lalu, tapi mungkin saya akan menyampaikan kembali karena di sini adalah poin pentingnya dalam proposal, dalam penulisan artikel ilmiah ya, dalam penulisan artikel ilmiah itu pentingnya adalah masalah. Jadi kalau tidak ada masalah, ya sebenarnya tidak ada penelitian. Nah, kita di sini coba berdiskusi terkait dengan menemukan dan merumuskan masalah penelitian. Nah, di sini bagaimana cara kita menemukan dan merumuskan masalah penelitian? Bagaimana cara kita menemukan dan merumuskan masalah penelitian? Nah, di sini kita melihat dulu bahwa
ketika kita membangun sebuah gedung yang kokoh, yang dibutuhkan adalah fondasinya. Nah, tanpa fondasi yang kuat, maka bangunan tidak akan kuat. Demikian juga masalah penelitian. Jadi masalah penelitian, ketika kita membuat sebuah riset atau penelitian, maka semua berbasis pada masalah. Nah, kenapa? Karena masalah itulah yang coba kita jawab. Jadi tidak ada penelitian yang ada di artikel ilmiah ataupun jurnal jika tidak ada masalah. Pasti ada masalah penelitian. Karena itu adalah pondasinya. Ya, karena itu pondasi, maka bangunannya bisa kokoh kalau ada pondasi yang kuat. Kalau kita bisa menemukan masalah penelitian yang baik, maka seolah-olah sebenarnya kita sudah dimudahkan untuk mampu menyusun bab 1 sampai dengan bab 5, ya, kesimpulan. Nah, kesimpulan bab 1 itu sangat merupakan gerbang pembuka, karena di bab 1 itu ada rencana kita menulis outline, ya. Di bab 1 apa saja, bab 2 landasan teori ataupun sebutan lain apa saja isinya. Bab 3 misalkan studi objek penelitian. Bab 4 terkait dengan permasalahan dan jawaban. Bab 5 kesimpulan. Nah, kalau bab 1 dan bab 2 dan seterusnya itu memiliki hubungan yang saling berkaitan. Nah, jika tidak diperkuat di bab 1, maka pondasi untuk lantai 2 atau bab 2, lantai 3, bab 3 dan seterusnya itu tidak akan kokoh. Kalau tidak kokoh, berarti ketika ditanya kita tidak mampu menjelaskan dengan baik, dan itu juga menjadi sebuah problem lanjutan, ya. Nah, itu terkait dengan masalah penelitian. Yang kedua, masalah penelitian itu kalau kita berlayar di lautan yang luas, nah itu seperti apa? Kompas, ya, di mana mengarahkan kita mulai dari berangkat sampai kembali. Kalau di darat, ya mungkin kita lebih mudah, ya, karena ada jalan, ada akses. Tapi kalau di lautan, sepertinya memang tidak ada rambu-rambu. Kalau kita tidak tahu, maka kompaslah arahnya. Nah, seperti kita berlayar di lautan yang luas, maka kompasnya adalah masalah penelitian itu adalah kompas yang akan menuntun ke seluruh proses penelitian, ya, dari mulai membaca literatur, kemudian menentukan metode hingga kesimpulan. Ya, selanjutnya yang ketiga ini merumuskan masalah penelitian. Nah, izin sebentar. Ya, terus kemudian kalau kita sudah merumuskan masalah penelitian dengan baik, ya, kemudian seolah-olah sebenarnya kita sudah menentukan atau mendapatkan 80 keberhasilan. Nah, gitu, ya. Jadi ketika saudara sudah menentukan masalah penelitiannya apa, itu keberhasilannya sudah 80%. Nah, jadi kalau terkait dengan judul itu sebenarnya ketika saudara melakukan bimbingan kepada dosen, itu judulnya bisa berubah-ubah. Ya, judulnya bisa berubah. Ya, awalnya seperti ini, mungkin dengan arahan dosen bisa berbeda. Nah, jadi judul itu
bisa berbeda atau bisa berubah. Tetapi yang penting adalah saudara bisa memahami masalah penelitian. Nah, kemudian dari mana masalah penelitian itu kita dapatkan? Yang pertama, ketika kita memahami masalah penelitian, maka di sini ada disebut dengan konsep dasar masalah penelitian. Konsep dasar dalam masalah penelitian artikel ilmiah atau skripsi itu yang pertama adalah kita harus menemukan gap. Ya. Gap itu dimaknai sebagai sebuah kesenjangan. Nah, gap itu terjadi dari mana? Dari kemampuan kita untuk melihat sebuah fenomena yang ada, yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tugas saudara misalkan sebagai seorang pendidik, atau sebagai mahasiswa, atau seorang yang aktif di masyarakat. Nah, pasti semuanya itu ada problem, ada masalah, ya. Tinggal bagaimana kemampuan kita untuk jeli, ya, melihat problem itu. Nah, ketika kita melihat problem itu, maka kemudian ada kesenjangan antara sesuatu yang seharusnya dengan yang ada. Desain antara dasolen dan desain. Antara yang seharusnya dan dengan yang ada. Antara harapan dan kenyataan. Nah, misalkan kita mengajar di sebuah madrasah, ya, dengan metode yang terbaru. Harapannya siswa lebih paham. Itu harapan. Nah, ketika diadakan tes, ternyata hasilnya biasa-biasa saja. Tidak meningkat secara signifikan. Maka itu ada gap antara keinginan kita dan harapan. Nanti problemnya di mana? Apakah di gaya belajarnya? Apakah di motivasinya? Apakah di perangkat pembelajarannya? Apakah di kebijakannya? Nah, itu semuanya menjadi problem. Tapi kita tidak mungkin membahas semuanya. Karena penelitian kita ini harus fokus dalam satu problem. Maka kemudian kita menghubungkan antara model pembelajaran A terhadap hasil belajar peserta didik, gitu ya. Apa yang kita inginkan, hubungan atau pengaruh atau apa? Kan hubungan, ya, antara teori mengajar A terhadap hasil belajar. Ada hipotesisnya. Semakin baik teori belajar, model mengajar yang digunakan, atau semakin modern model mengajar yang digunakan, maka keberhasilannya semakin baik. Nah, itu kan hanya sebuah hipotesis, dugaan sementara. Benar enggak? Nah, maka kemudian saudara melakukan studi lapangan, mengambil data, ya, terkait dengan adanya kesenjangan antara dasolen dengan desain, antara yang seharusnya dengan yang ada. Nah, ini harus kita temukan. Kesenjangan itu harus kita temukan. Ketika kita menemukan itu, yaitu bahasanya kita sudah menemukan emas, ya, menemukan emas dalam sebuah penelitian. Karena itu penting bagi kita untuk memahami problem atau masalahnya. Nah, ini juga sebenarnya kita ibaratkan seperti ketika kita datang untuk berobat. Pasti ditanya oleh dokter, sakitnya apa, yang dirasa apa, mulai kapan, ya. Kemudian dokter itu menganalisis sakit ini. Dokter menganalisis dari mana? Dari fakta-fakta yang sudah ada. Sehingga dokter kemudian memberikan obat A, obat B. Kenapa obat itu diberikan? Obat itu diberikan berdasarkan pengalaman banyak orang yang menggunakan keluhan. Sebagaimana disebutkan tadi, dikasih obat itu sembuh, gitu kan. Jadi dokter itu juga bekerja berdasarkan pengalaman.
Nah, ketika nanti dikasih obat itu tetap lagi kok nggak sembuh, itu berarti ada sesuatu yang lain. Nah, nanti akan ada analisis selanjutnya. Nah, jadi itu yang penting sebenarnya kita juga harus memahami masalah. Ya, karena kalau kita berbohong ya obatnya juga berbeda mungkin ya, karena tidak tepat sasaran dan kesembuhannya diasumsikan bisa lebih lambat dari yang seharusnya. Nah, kemudian yang kedua, konsep dasar dari masalah penelitian itu adalah pertanyaan. Jadi ada pertanyaan yang terjawab atau sebuah teka-teki atau puzzle yang memerlukan investigasi sistematis. Jadi apa maksud sebuah pertanyaan? Sebuah pertanyaan itu kadang kita melihat sesuatu itu kita sendiri bertanya. Bertanya itu apa, mengapa, kenapa, bagaimana, kapan, siapa, di mana misalkan, 5W1H. Ya, apa, mengapa, kapan, di mana. Itu sebenarnya juga prinsip itu bisa kita gunakan ketika kita menulis. Jadi kalau menulis bab 1 pendahuluan, nah pendahuluan itu dalam mindset pemikiran kita, paragraf pertama menjawab apa, paragraf kedua masih apa. Jadi kalau sudah dalam 5W1H itu berarti 6 kali 2, 12 paragraf itu. Itu bisa kita rumuskan ketika kita menulis sebuah artikel atau karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Ya, misalnya pendahuluan itu apa? Untuk mencari jawaban apa? Biasanya dilihat dari literatur. Bisa dari kamus, bisa dari sumber-sumber terpercaya yang lainnya, ya. Nah, jangan kita gunakan sumber-sumber yang berasal dari media sosial. Kenapa? Ya bukannya tidak baik, perubahannya cukup cepat. Ya kalau kita menggunakan KBBI atau apapun itu kan lebih terstandar. Karena itu ketika kita menulis, teman-teman ini harus sudah memahami betul terkait dengan model ya menulis, titik koma, tanda baca, ya, kemudian huruf besar, huruf kecil, spasi dan seterusnya. Itu harus sudah bisa betul-betul memahami itu. Dari mana kita memahami itu? Ya kita baca di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu ada ya. Sekarang cukup mudah. Kita mencari tinggal di Google saja akan telusuri dan kita akan mendapatkan model cara menggunakan penggunaan bahasa Indonesia yang terstandar. Karena penulisan skripsi ini harus terstandar. Jadi kita harus menggunakan kalimat-kalimat baku. Nah, ketika kita menemukan sebuah kata yang benar, misalkan praktek atau praktik ya, kita tinggal cari aja di kamus. Kalau praktek misalkan kalimat tidak baku, praktik kalimat baku ya kita gunakan kalimat bakunya. Ya. Nah, kemudian konsep dasar masalah penelitian itu adalah sebuah pernyataan tentang suatu kondisi yang memerlukan solusi atau pemahaman yang lebih dalam melalui penelitian. Pernyataan sebuah kondisi, pernyataan tentang sebuah kondisi ini kita dapatkan dari mana? Ya, dari kondisi yang ada saat ini. Karena kondisi saat ini akan berbeda dengan kondisi yang lalu. Kondisi yang lalu akan berbeda dengan kondisi yang akan datang. Kondisi yang, nah pernyataan tentang suatu kondisi berarti itu bisa kita telusuri. Ya, misalkan perilaku model gaya kepemimpinan kepala sekolah, kepala madrasah. Itu kita bisa dapatkan misalkan dalam penelitian sebelumnya model kepemimpinan kepala madrasah yang partisipatif terhadap pengembangan sekolah. Nah, misalkan. Nah, ini kan bisa kita telusuri juga hal-hal yang terkait dengan pernyataan itu apakah masih relevan ataukah harus ada penelitian lanjutan yang terkait dengan masalah-masalah itu. Itu kemudian yang selanjutnya adalah, nah di sini ada ciri-ciri ya. Ciri-ciri masalah penelitian yang baik. Jadi masalah penelitian itu ada ciri-cirinya. Nah dalam menulis sebuah skripsi, karya ilmiah ataupun
berbasis artikel ilmiah, maka kita harus mampu memberikan ciri dari sebuah penelitian yang baik. Jadi masalah penelitian itu sebenarnya sesuatu yang dicari ya. Kalau masalah kan biasanya kita hindari, tapi kalau dalam penelitian masalah itu harus dicari. Kenapa harus dicari? Ya karena kalau tidak mampu menemukan masalah, kita tidak akan mampu menemukan jawaban. Sekali lagi ya, kalau kita tidak mampu menemukan problem dalam sebuah penelitian, maka kemudian kita tidak mampu menemukan jawaban. Nah, karena itu nanti saudara harus betul-betul mengecek benar ya, betul-betul antara bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 5, bab 4 dan bab 5. Jadi kadang-kadang pertanyaannya kemana, kesimpulannya kemana, itu juga pernah sering ditemukan dalam karya-karya mahasiswa. Jadi tidak menjawab, kesimpulan itu kan hanya menjawab. Jadi kesimpulan itu ya hanya berdasarkan masalah yang dikemukakan di bab 1. Saudara mencari landasan teorinya di bab 2, objek penelitiannya di bab 3, menyelesaikan masalahnya di bab 4, kesimpulannya di bab 5. Nah, yang harus kita pahami ketika kita mencari sebuah masalah adalah orisinalitas ya, kebaruan, atau dalam sebuah penelitian disebut novelty. Jadi menawarkan perspektif baru. Nah, ini bisa diawali dari menguji teori lama. Ada orang yang menulis artikel jurnal ya, dan dia memberikan kesimpulan. Ya, kesimpulan itu kita uji lagi apakah masih relevan atau tidak. Nah, kemudian hasil dari skripsi kita, karya tulis kita itu bisa 3 sebenarnya. Pertama, menguatkan teori lama, atau yang kedua menolak teori lama, atau yang ketiga memunculkan rekomendasi baru ya. Karena kalau S1 bukan teori ya, baru rekomendasi. Kalau S3 boleh memunculkan sebuah teori. Nah, kemudian mengisi kekosongan penelitian yang belum digarap. Nah, jadi kita ini jangan copy paste dari penelitian yang sudah ada, tapi kita berusaha mencari perbedaan dari penelitian-penelitian yang sudah ada dengan apa yang kita teliti. Nah, perbedaan itu nanti ada di bab 1 tentang penelitian terdahulu yang relevan. Kita mengumpulkan tuh penelitian A, penelitian B, penelitian C. Yang relevan itu maksudnya gimana? Dengan judul yang kita ajukan. Relevan atau tidak hasilnya. Kemudian dalam relevannya itu kita juga harus bisa mencari perbedaannya antara yang dia teliti dengan yang kita teliti. Nah, itu ya maksudnya. Nah, kemudian yang kedua, relevance ya. Memiliki signifikansi teoritis yang berkembang. Itu bagaimana? Signifikan atau tidak? Atau berkontribusi pada pengembangan ilmu PI atau tidak? Praktis atau tidak? Jadi misalkan memberikan solusi bagi guru, sekolah, pesantren atau masyarakat. Jadi kajian PH itu cukup banyak objeknya, ya. Ada lembaganya, ada personalnya, guru, siswa, orang tua, sekolah, pesantren ya. Pesantren-pesantren, nah itu banyak sekali. Nah, sehingga kita juga bisa memberikan sebuah masalah penelitian yang relevan. Nah, sekarang ini misalkan kajian pesantren, Hari Santri Nasional, kemudian ada apa dengan pesantren hari ini, hubungannya dengan media misalkan, itu juga bisa diteliti. Dan itu juga menjadi bagian dari ranah PAI, karena ada lembaga pesantrennya. Ya. Nah, misalkan sekarang kan ada konflik ya, antara media Trans 7 misalkan dengan pernyataan tentang budaya pesantren. Nah, saudara bisa membuat itu kan masalah.
saudara pahami masalah itu dengan baik sehingga nanti akan mewujudkan masalah penelitian. Jadi sebenarnya ada masalah penelitian, ada rumusan masalah ya. Jadi ada masalah penelitian, ada rumusan masalah. Kalau rumusan masalah itu dibuat dengan kata tanya, dengan kalimat tanya. Tapi kalau masalah penelitian itu adalah masalah yang ingin saudara selesaikan dalam sebuah tulisan itu. Tapi juga sangat terkait dengan masalah penelitian, dengan rumusan masalah. Ya. Nanti ada rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya. Ada masalah yang sifatnya umum. Saudara bisa turunkan menjadi masalah yang lebih khusus lagi. Tapi intinya harus menjawab masalah-masalah yang umum itu, yang sangat relevan dengan teks atau judul saudara. Yang ketiga, masalah itu dapat diteliti, researchable ya. Apa artinya? Dapat dijawab melalui pengumpulan dan analisis data. Jangan membuat masalah yang tidak bisa terjawab. Ada nggak masalah yang bisa terjawab, yang tidak bisa terjawab? Ya banyak kan, karena di dunia ini banyak misterius problem ya, masalah-masalah yang misterius. Jawabannya sangat subjektif ya. Kita misalkan tidak mampu untuk menemukan sumber utama, ya kira-kira jangan kita lakukan itu, karena akhirnya nanti dalam tanda kutip menyiksa saudara ya. Karena kita skripsi ini kan dibatasi oleh waktu ya. Nggak mungkin kita meneliti itu terlalu lama, walaupun mungkin ada penelitian yang bertahun-tahun itu cukup banyak, penelitian yang bertahun-tahun. Tapi kita ini punya prediksi diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat ya. Kenapa relatif singkat? Ya karena kasih waktu maksimal bisa 4 atau 5 bulan. Yang sekiranya dapat diselesaikan dalam waktu itu. Ya, dapat diteliti. Ada nggak yang tidak dapat diteliti? Ya misalkan kita menghubungkan kepercayaan tentang yang gaib terhadap apa. Ya, itu kan susah. Pernyataan ada atau tidak itu apa? Ada itu apa? Nanti masuknya ke filsafat. Kalau perspektif ya mungkin bisa. Tapi kalau kaitannya dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat ya sulit. Karena pentingnya analisis data itu untuk mengukur apa? Mengukur sesuatu yang tadinya tidak bisa diukur menjadi bisa diukur. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, itu saudara harus memahami ilmunya. Salah satu ilmunya adalah ya statistika, metodologi penelitian. Ketika misalkan judulnya hubungan A atau dengan variabel A dengan B misalkan, bagaimana pisau analisisnya yang saudara gunakan untuk memecahkan masalah itu. Misalkan hubungan antara variabel X dan Y, X1 dan Y1, X1, X2 dengan Y1, Y2 misalkan. Kalau memang memungkinkan. Tapi kalau untuk S1 masih variabelnya bisa X1 dengan Y1. Atau X1, X2 dengan Y1. Atau X1 dengan Y1, Y2. Nah, itu bisa digunakan itu. Kemudian yang keempat, masalah itu harus spesifik. Clear and specific. Jelas dan spesifik. Tidak multitafsir. Karena itu biasanya ada pembatasan masalah. Kalaupun masalah saudaranya itu terlalu luas, dalam sebuah tulisan itu ada yang disebut dengan pembatasan masalah. Nanti akan saudara batasi masalah yang dimaksud dengan siswa apa, yang dimaksud dengan pola asuh apa, misalkan hubungan antara pola asuh dengan prestasi siswa pada mata pelajaran ABC misalkan. Nah, itu kan harus tahu rumusan-rumusan teori-teori tentang pola asuh. Nah, kemudian variabel itu bisa diukur. Tidak atau hindari kata-kata yang umum ya, terlalu umum. Seperti misalnya meningkatkan efektivitas. Ini kan ukurannya susah. Dalam meningkatkan, kalimat-kalimat meningkatkan efektif
Nah, efektif itu apa? Perspektif. Efektif itu menurut siapa? Sangat perspektif. Kalau saya sudah menyatakan itu efektif, tapi menurut saudara mungkin belum efektif. Nah, karena itu hindarilah kalimat-kalimat yang sifatnya multitafsir atau tidak terukur, ya. Kemudian masalah penelitian yang baik itu adalah signifikan. Hasil penelitiannya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna sekecil apapun. Kontribusi yang bermakna buat siapa? Ya, kita kalau di lembaga pendidikan kita, ya lembaga pendidikan kita lah yang kita teliti. Kenapa? Karena di situ ada kehadiran kita. Dan kalau bisa memang skripsi ini juga di akhir-akhir itu ada FGD, ya, fokus grup diskusi. Saudara mengumpulkan teman-teman guru, perwakilan kelas, ataupun lainnya dalam satu fokus grup diskusi. Tentang apa? Tentang judul yang saudara teliti. Hasilnya seperti ini, gitu. Sampaikan. Maka kemudian sekolah pun kalau mau harus melakukan perbaikan yang diharapkan sesuai dengan rekomendasi dari sebuah penelitian. Nah, itu kalau sudah akhir ya dari sebuah penelitian, perlu dilakukan fokus group discussion. Nah, kemudian sekarang bagaimana kita mencari ide atau gagasan penelitian? Yang pertama, banyak baca. Jadi penelitian yang kita lakukan, yang kita tulis itu harus kita ketahui. Jadi ketahui yang Anda tulis dan yang saudara tulis harus saudara ketahui. Ya, baik itu ayat Qur'annya, hadisnya, apapun yang saudara tulis itu harus saudara ketahui. Kalau saudara ditanya dan tidak mengetahui apa yang ditulis, nah itu sudah tanda-tanda saudara tidak memahami tulisan yang saudara kemukakan itu. Nah, bagaimana yang menemukan masalah itu? Yang pertama, banyak baca. Jadi ada bahasanya kita literatur review, mencari data, mencari literatur. Literatur review sekarang banyak sekali akses kita, ya. Bisa di Google Scholar, itu bisa, ya, bisa di artikel-artikel portal Garuda Jurnal, bisa di Sinta, Morarep, Morabes, macam-macam. Kita tinggal ketik saja artikel yang kita inginkan, maka kemudian akan muncul banyak judul-judul yang terkait apa yang kita inginkan. Nah, jadi pentingnya kita membaca atau meneliti, bukan meneliti, membaca dari sumber-sumber yang dianggap penting bagi penelitian kita. Jadi jangan sampai kita meneliti yang kita baca, bukan yang kita teliti. Nah, saudara juga harus memiliki sikap, ya, untuk membaca, fokus pada apa yang saudara teliti dan keterkaitan dengan judul yang saudara teliti. Kemudian membaca jurnal bereputasi, ya. Biasanya kan jurnal bereputasi ini dalam konteks Indonesiaan terindeks Sinta. Ada Sinta 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kalau Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 itu cukup bereputasi. Boleh juga kita menggunakan referensi Sinta 4, 5, dan 6. Ya, jadi dalam setiap bacaan kita itu cari kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Nah, apakah sama yang disimpulkan dengan apa yang kita simpulkan? Terus yang kedua, mencari kontradiksi, ya. Jadi temukan 2 atau lebih penelitian. Kalau ada penelitian, mungkin penelitian itu judulnya sama, tapi objeknya bisa berbeda. Nah, hasilnya misalkan antara yang satu dan yang kedua itu bertentangan, tapi topiknya sama. Nah, ini saudara dikatakan sebagai sebuah emas yang bisa digali. Nah, kemudian saudara bisa menemukan mana kira-kira yang lebih memungkinkan untuk diteliti. Nah, karena itu adalah sebuah kontradiksi. Ketika menemukan kontradiksi dalam sebuah penelitian, maka disebut itu adalah emas, ya, yang bisa digali. Nah, kemudian selanjutnya adalah menerapkan teori konteks baru. Ambil sebuah teori pembelajaran. Ya, misalkan ada Vygotsky,
dan terapkan untuk menganalisis praktek pembelajaran di TPA misalkan. Itu juga bisa kita gunakan sebagai dasar untuk menemukan ide masalah penelitian. Nah, yang pertama banyak baca di literatur review. Yang kedua, pengalaman pribadi. Nah, kita atau saudara ketika melaksanakan kegiatan PLPK gitu ya, ataupun KKN, itu kan masing-masing punya pengalaman yang terkait dengan pendidikan. Atau saudara datang ke tokoh masyarakat berdiskusi, atau menghadiri seminar, menghadiri forum-forum tertentu, di sana ada hal-hal yang terkait dengan apa yang harus diteliti. Ya, ini juga bisa, ini berasal dari pengalaman pribadi. Setiap orang punya pengalaman berbeda, setiap orang punya minat yang berbeda, maka minat itulah yang seharusnya yang kita teliti. Nah, kemudian yang ketiga, ada juga terkait dengan menemukan masalah penelitian itu terkait dengan tren isu sosial dan keagamaan. Misalkan pemerintah sangat melakukan sangat menganjurkan untuk pendidikan karakter. Nah, maka kemudian ada pendidikan karakter di era disrupsi. Apa sih era disrupsi itu? Pendidikan karakter yang tepat itu yang bagaimana? Nah, ini kan terkait dengan kebijakan atau fenomena sosial. Misalnya di sekolah atau di madrasah itu siswa tidak fokus terhadap proses pembelajaran. Kenapa tidak fokus? Karena sangat ketergantungan dengan gadget atau aplikasi-aplikasi tertentu. Atau saudara melihat siswa yang tiba-tiba dengan handphonenya goyang sendiri-sendiri gitu ya, dengan tangan-tangan mereka seperti orang menari-nari ya, karena konten-konten tertentu. Nah, itu apakah mengganggu atau tidak misalkan? Nah, itu kan problem juga. Nah, problem itu bisa saudara temui ya. Itu isu sosial. Ada isu sosial tentang pendidikan inklusifnya. Misalkan apa? Pemerintah atau Kementerian Agama misalkan melalui kebijakannya bahwa setiap madrasah wajib menerima siswa yang berkebutuhan khusus, ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah, sementara di madrasah itu belum ada infrastruktur yang memadai terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ahlinya juga tidak ada di sekolah. Orang-orang yang guru-guru berpendidikan inklusif tidak ada di sekolah. Itu adalah gap, ya, gap antara kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan instruksi pemerintah dengan kondisi di lapangan. Nah, itu bisa saudara teliti karena ada gapnya di situ. Atau yang kedua, yang selanjutnya ada dampak media sosial, pengaruh konten. Ya, ada contoh-contohnya ya. Pengaruh konten-konten apa terhadap apa. Nah, kemudian ada juga misalkan meneliti tentang pendidikan lingkungan atau ekologis, atau fikih lingkungan ya, eko-Islam. Jadi integrasi nilai kelestarian lingkungan dalam kurikulum PHI. Nah, di kurikulum PHI ada nggak kajian-kajian tentang lingkungan? Kalau tidak ada, kenapa tidak ada? Atau saudara nanti mengusulkan ada kajian khusus yang dimuat di materi pelajaran. Baik itu materi pelajaran salah satu ya, tentang ada fikih kan, ada pelajaran fikih. Kira-kira kalau fikih lingkungan harusnya dimasukkan di mana? Di materi pelajaran fikih. Nah, itu juga penting. Kenapa? Karena saat ini kebersihan sudah menjadi problem. Sampah-sampah ini sudah menjadi problem. Bukan problem individu, tapi problem masyarakat. Ya, dimana sekarang sering terjadi konflik ya gara-gara sampah. Nah, ini kan menjadi sebuah sesuatu yang menarik. Tinggal saudara mengemas dan memahami problemnya. Nah, masalah yang selanjutnya bisa didapatkan dari kebijakan pemerintah. Nah, kemarin kan kebijakan pemerintah seperti di madrasah, ada kurikulum cinta, ya. Dulu ada kurikulum moderasi beragama. Nah, ini apa sebenarnya? Nah, saudara bisa menggali tentang deep learning misalkan. Misalkan peraturan menteri tentang pendidikan, dampak
suatu peraturan baru terhadap lembaga pendidikan Islam. Tadi di mana? Itu juga bisa menemukan masalah-masalah penelitian. Atau misalkan kualitatif ya, misalkan deep learning dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, saudara, kalau perspektif itu berarti kualitatif. Saudara memahami dulu deep learning itu apa. Kemudian dikaji dalam pendidikan Islam, seperti misalkan kebiasaan bangun pagi. Nah, itu ada nggak sih konsepnya dalam Islam? Kebiasaan olahraga, itu ada nggak sih dalam Islam? Itu juga penting kalau kita mau bahas itu. Nah, kemudian ada langkah-langkah praktis yang kita perlukan untuk merumuskan masalah. Yang pertama, identifikasi topik yang menarik. Biasanya topik itu luas. Pendidikan karakter itu kan topik. Nah, pendidikan karakter kan nanti bisa dikerucutkan, bisa ditelitkan. Kemudian yang kedua, lakukan eksplorasi awal. Cari literatur singkat, apa itu pendidikan artikel, seperti tadi, pendidikan karakter, seperti tadi ya kita baca di literatur. Dari literatur yang bereputasi, sehingga kita memahami apa itu makna dari pendidikan karakter. Kemudian langkah ketiga, batasi dan fokuskan topik. Nah, ini tadi yang saya sebutkan 5W 1H. Siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan seterusnya. Nah, ini harus terkait dengan topik pendidikan karakter. Siapa? Siswa di madrasah. Apa? Karakter. Di mana? Di SMA apa? Kapan? Tahunnya dibatasi. Mengapa? Ya. Topik terfokusnya pada implementasi pembelajaran PI berbasis karakter di SMA Negeri X, ya, misalkan. Yang keempat, setelah menemukan topik itu, rumus dalam bentuk pertanyaan penelitian. Ini adalah inti ya. Jadi ada rumusan, ada masalah yang kita pahami, tapi juga ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu berupa pertanyaan. Nah, bagaimana implementasi pembelajaran PI berbasis karakter? Ini yang nanti akan disimpulkan di bab 5. Namun juga kita bisa menambahkan sub dari pertanyaan utama ini. Nah, bisa kita tambahkan beberapa. Bagaimana perencanaan pembelajaran PI dari mulai perencanaan. Ini sub pertanyaan, tapi tidak boleh bertentangan dengan pertanyaan yang ini. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PI? Ini kan terkait dengan materi ini. Apa kendala yang dihadapi, sejauh mana? Nah, berarti ini juga pertanyaannya dikemukakan, sub-sub pertanyaannya juga nanti harus masuk pada jawaban yang dituangkan dalam penelitian di bab 4, tapi disimpulkannya di bab 5. Nah, kemudian setelah langkah 4, kita verifikasi. Apa verifikasi? Yaitu cek kembali pertanyaan apakah sudah jelas, pertanyaan sudah jelas, spesifik, relevan, dapat diteliti atau signifikan. Ya ini, kalau misalkan jelas, spesifik ya, relevan ya, dapat diteliti ya, signifikan ya, itu udah oke. Nah, kan kemudian pembimbing saudara, dia kan tidak baca ya, artinya tidak seperti saudara yang menekuni tentang penelitian ini. Maka kemudian penguji saudara adalah menjelaskan ya, pertanyaan-pertanyaan dari pembimbing atau dari penguji nantinya terkait dengan apa yang saudara teliti. Ketika saudara teliti mampu menjelaskan dengan baik, berarti saudara memahami. Ketika tidak mampu menjelaskan dengan baik, berarti ada problem di situ. Ada gap itu yang perlu penjelasan-penjelasan tambahan. Nah, biasanya penguji atau pembimbing adanya di situ. Nah, ketika saudara mampu menjelaskan, menceritakan dengan baik, berarti saudara memahami. Ketika saudara tidak mampu menjelaskan dengan baik, itu dianggap belum memahami. Karena itu muncullah gagasan-gagasan, harusnya begini, harusnya begini disampaikan oleh pembimbing atau penguji nantinya. Kenapa? Karena ketidakpahaman dan ketidakjelasan dari materi-materi yang saudara sampaikan. Nah, karena itu saudara harus memahami dan menjelaskan ini kepada penguji kalau ditanya atau kepada pembimbing ya terkait dengan kejelasan dalam verifikasi skill saudara. Nah, kemudian cara merumuskan masalah penelitian bagaimana? Ya, jadi bayangkan Anda sedang buat peta harta karun. Masalah penelitian Anda ada titik X. Pada peta Anda tidak bisa langsung menggambarkan titik X di sembarang tempat.
Anda harus memulai dari wilayah yang luas, lalu perlahan-lahan mempersempit hingga menemukan lokasi yang tepat. Jadi seperti kerucut ya, terbalik. Dari umum ke khusus sampai ke masalah X-nya itu bisa dipahami. Seperti pendidikan karakter, itu kan umum. Dalam Islam ada nggak pendidikan karakter sama nggak dengan pendidikan akhlak? Nah, itu kan menjadi sebuah problem kemudian. Ketika nanti ditanya, saudara kenapa tidak menggunakan istilah akhlak, tapi menggunakan karakter? Nah, itu harus saudara bisa menjelaskan secara teoritis dan praktisnya. Ada nggak pendidikan bedanya pendidikan karakter dengan akhlak? Kalau ada apa? Kalau tidak ada apa? Bisa dikaji dari beragam perspektif. Ya, kalau pendidikan akhlak, ada nggak contohnya? Kalau pendidikan karakter, ada nggak contohnya? Karena berangkat dari bahasa yang berbeda, biasanya terdapat gap, kesenjangan pemahaman terhadap istilah. Ya, ada orang yang mengatakan sama, tapi ada orang yang mengatakan berbeda. Ya, kalau saya cenderung mengatakan berbeda antara karakter dan akhlak. Nah, kemudian temukan ide yang luas. Nah, apa yang harus dilakukan? Buat daftar semua topik yang menarik perhatian Anda. Kemudian fokuskan dalam sebuah kalimat atau ya, cari jalan ya, ini contoh-contoh yang lain termasuk juga menggunakan kalimat-kalimat pertanyaan yang saudara harus jawab. Nah, langkah-langkah ini perlu saudara lakukan sehingga kemudian nanti bisa membuat sebuah penelitian yang baik ya dalam proses masalah. Oke, sampai sini ada yang didiskusikan terkait dengan materi ini. Kalau ada, disilahkan. Ya, ada mungkin? Assalamualaikum Pak dosen. Ya, silakan. Terdengar jelas Silakan. Pak dosen. Soalnya ini nih Pak dosen lagi hujan gede nih. Oh, hujan. Di saya terdengar jelas ini. Oke. Ya, mohon silakan, izin Pak dosen. Saya Tito Pak dosen. Ya, Tito ya. Ya Tito Pak dosen, Tito Kusnandar saya Pak dosen. Ini yang saya tanyakan, mohon izin Pak dosen. Tadi berbicara masalah menarik sekali, masalah fondasi dalam satu bangunan. Sama dengan kita juga sekarang ini dalam menyusun skripsi ini ataupun judul, sementara ini fondasi apa yang harus kita, langkah-langkah yang harus kita persiapkan Pak dosen. Dan mohon maaf, saat ini saya pun masih belum memahami Pak dosen gitu tentang apa yang kita mau kerjakan gitu. Tapi harapan saya tentunya langkah-langkah atau fondasi apa dulu nih yang kita harus buat dulu gitu sebelum kita menentukan judul ataupun nanti proposal yang kita kerjakan Pak dosen. Demikian Pak dosen, terima kasih banyak Pak dosen, mohon pencerahannya. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya pertanyaan yang bagus yang tadi sebenarnya dijawab ya. Artinya begini, yang pertama harus kita lakukan adalah menemukan masalah penelitian. Menemukan masalah penelitian itu dari mana? Pertama, bisa ditemukan dari pengalaman pribadi kita. Yang kedua, bisa ditemukan dari banyaknya kita membaca terkait minat apa yang kita fokuskan. Yang ketiga, juga terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Pemerintah punya kebijakan ini, tetapi infrastrukturnya belum ada. Itu bisa kita teliti. Jadi yang pertama, kita ini harus memahami bahwa kita ini adalah orang-orang yang belajar di jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Maka kemudian judul-judul semuanya ini kita harus terkait dengan rumpun mata kuliah atau pelajaran kita. Yang kedua, masalah itu juga harus kita pahami ya. Jadi antara merumuskan masalah dengan judul itu beda ya. Jadi kita harus memahami masalah yang akan kita teliti apa. Sehingga masalah yang kita teliti itu akan kemudian membuat sebuah judul ya.
sebuah judul. Nah, dari judul itu kemudian berpengaruh terhadap apa yang akan kita teliti. Jadi kalau terkait dengan apa yang tadi caranya adalah temukan dulu masalahnya. Jangan kita meneliti tidak punya masalah. Kalau masalah terkait dengan konsep, masalah terkait dengan perspektif, masalah terkait dengan apa itu sangat kualitatif ya. Harus diperlukan referensi-referensi yang primer. Tapi kalau masalah terkait dengan hubungan variabel X, variabel Y ya, itu maka penyelesaiannya nanti bisa menggunakan bantuan-bantuan dari hitung-hitungan statistika yang saudara pelajari dalam statistik pendidikan atau metodologi penelitian. Nah, jadi intinya cari masalah untuk penelitian ini ya. Untuk kemudian diselesaikan. Cari masalah kemudian diselesaikan melalui apa? Melalui tulisan-tulisan di bab 1, bab 2, bab 3 sampai seterusnya, bab 5. Bagaimana cara menemukan masalah? Ya tadi sudah disampaikan ya. Mulai dari apa? Mulai dari banyak membaca atau literatur review, pengalaman pribadi, kebijakan pemerintah dan lain segala macamnya. Nah, biasanya ketika kita membaca apapun, menerima apapun, itu dalam pemikiran kita ada pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan itulah yang harus kita inventarisir, kemudian menimbulkan sebuah judul yang nantinya akan kita teliti untuk menjawab permasalahan itu. Itu mungkin Pak, ya. Jadi tenang saja, nanti bisa secara langsung bicara, hadir ke kampus untuk diskusi terkait dengan masalah penelitian. Tapi saya pikir sudah punya masalah lah, karena proses pembelajaran kita biasanya berbasis pada masalah. Oke, tadi ada yang mau bertanya lagi ya? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk teori yang digunakan di skripsi yang kita tulis itu, Pak, apakah hanya fokus pada satu teori saja atau lebih dari 2 atau 3 teori yang mau kita bahas di skripsi yang kita jalanin gitu, Pak? Ya, kalau terkait dengan teori, kita bisa mengungkapkan beragam teori yang terkait dengan apa yang kita kaji. Misalkan kita mengkaji tentang pendidikan multikultural. Multikultural dalam perspektif Barat begini, dalam perspektif Islam begini, dalam perspektif Barat ada berapa orang, kita cari orangnya. Dalam perspektif Islam, menurut teori ulama A, ulama B, seperti ini. Nah, kemudian kita juga harus dalam teori-teori itu harus kemudian memformulasikan terkait dengan apa yang kita rumuskan itu. Nah, teori ini hanya membantu ya, hanya membantu terkait dengan bahwa apa yang kita teliti itu ada teorinya. Nah, kalau kita disarankan menggunakan berapa teori, ya silakan saja selama teori itu masih bisa digunakan, masih relevan, ya silakan saja. Dan biasanya teori itu gunakan sebagai referensi, kecuali kaitan dengan judulnya membongkar tentang teori A gitu ya, dengan teori B, maka kita khususkan teori A dengan teori B itu. Nah, itu saja mungkin ya terkait dengan berapa teori yang harus kita kemukakan, ya silakan. Ketika teori itu sangat terkait, gunakan saja. Ya. Kalau dalil itu bisa digunakan sebagai teori nggak, Pak? Ya, kalau dalil itu dalam Al-Quran itu boleh. Karena kita kan PAI harus punya grand teori. Ya. Teori yang besar. Seperti misalkan pendidikan Islam itu, kenapa harus pendidikan Tauhid dulu? Nah, misalkan kita dalam Quran Surah Luqman tuh ada, itu bisa kita gunakan. Tapi itu hanya sebagai teori utama. Ya, teori utama Al-Quran seperti itu, hadis juga boleh, nggak apa-apa. Ya, boleh. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, jadi boleh. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman semua di bab 1 itu, kaitkan apa yang saudara tulis itu dengan teks Quran. Ya, misalkan pendidikan karakter, itu kan ada dalam Al-Quran itu. Pendidikan akhlak ada dalam Al-Quran itu. Bagaimana cara mendidik anak ada dalam Al-Quran. Ya, walaupun tidak spesifik ya, cantumkan
cantumkan sehingga itu memperkuat posisi tulisan atau karya saudara sebagai bagian yang tidak terpisah dalam penyelesaian masalah-masalah PAI. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Boleh satu lagi Pak dosen? Ya, silakan. Ini Pak dosen, di pertemuan sebelumnya kalau tidak salah, mungkin Pak dosen, ini Pak dosen pernah mengatakan, menjelaskan bahwa untuk menentukan suatu permasalahan atau judul yang nanti kita akan amati, terutama judul skripsi itu sesuai dengan katakanlah jurusan kita gitu di agama. Kalau misalkan di luar daripada PAI ataupun di mata pelajaran yang lainnya hanya memastikan, itu bisa nggak Pak dosen kita? Ya, jadi pertanyaan bagus juga. Memang sering ada kesalahpahaman ya. Misalkan kita ingin mengkaji tentang bahasa Arab. Nah, sekarang bahasa Arab itu rumpun PAI atau bukan? Ternyata setelah kita teliti, bahasa Arab itu di luar rumpun PAI. Nah, jadi kalau bisa ya jangan kita teliti karena itu bukan ranah kita. Karena ada jurusan pendidikan bahasa Arab. Jurusan itulah yang kemudian mengangkat isu-isu tema-tema khusus terkait dengan bahasa Arab. Nah, kita kan objek PAI cukup banyak ya. Ada masyarakatnya, lembaganya, ada personalnya, orangnya, masyarakatnya, metodenya, cara mengajarnya, pelajarannya. Nah, itu coba kita kembangkan. Ya, jadi sementara problem PAI itu banyak, ya kita problem itu dulu yang kita selesaikan. Misalkan ada kurikulum cinta. Bagaimana sih maksud apa itu kurikulum cinta? Bagaimana kemudian menerjemahkan kurikulum cinta dalam pelajaran PAI? Kalau di sekolah boleh. Bagaimana menerjemahkan kurikulum PAI dalam pelajaran akidah akhlak atau pelajaran Quran hadis. Nah, misalkan kalau di madrasah. Nah, itu kan problem kita juga. Kurikulum yang lalu belum dipahami secara baik, muncul perubahan-perubahan kurikulum baru, dan itu perlu kita teliti. Ada gap di situ. Ya, untuk bisa diterjemahkan. Begitu mungkin Pak ya. Jadi ya kemudian masalahnya apa? Yang dekat dengan kita. Jadi kalaupun profesinya sekarang bukan sebagai berkecimpung di guru, ya karena memang kita di jurusan PAI mau tidak mau harus memiliki keterkaitan dengan PAI gitu. Karena diharapkan nantinya mampu atau bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan ke-PAI-annya. Itu mungkin Pak. Oke. Ini takutnya kan sementara ini kalau di sekolah saya memegang mata pelajaran seni dan budaya Pak dosen. Gitu. Apa bisa ada kaitannya nggak kalau misalnya ini Pak dosen? Kalau seni budaya yang keterkaitan dengan PAI, misalkan Bapak meneliti tentang apanya? Misalkan seni budaya dalam perspektif pendidikan agama Islam. Nah, gitu. Bisa juga sebenarnya seni budaya dalam perspektif pendidikan agama Islam itu apa? Berarti harus tolak ukurnya. Tolak ukurnya apa? Pertama harus mengungkapkan apa itu seni dalam Islam. Kan selama ini kan orang ada beberapa kalangan yang menganggap seni dalam Islam itu tidak boleh ya. Tapi mungkin kemudian setelah dikaji ada teorinya ternyata perkembangan seni dalam Islam itu luar biasa. Musik-musik dalam seni dalam Islam itu luar biasa. Termasuk pasukan khusus seni ya, marching band yang sekarang ini itu adalah perjalanan panjang dari Ottoman ya. Jadi tentara Turki itu punya pasukan khusus yang berjalan duluan ketika menyerang, itu namanya yang sekarang disebut dengan mungkin marching band gitu ya, dengan lagu-lagu yang khusus yang menyentak sehingga lawan itu merasa kalah duluan. Itu kan ada proses yang panjang gitu. Misalkan membahas tentang seni itu boleh seni, tapi memang untuk subjek
seni budaya itu bukan wilayah PHI. Tapi di mana kemudian masuk ke PHI-nya? Misalkan kebijakan lembaga dalam apa. Nah itu, tapi kalau saya sih menyarankan, karena memang seni budaya itu di luar konteks ke-PHI-an, coba bisa Bapak teliti PHI-nya yang ada di sekolah itu. Misalkan hubungan antara variabel X dan variabel Y terhadap apa. Atau misalkan gurunya terkait, ya yang penting gini aja lah, tahu masalahnya. Masalah di situ apa? Terkait dengan PHI-nya, bukan terkait dengan seni budayanya. Karena kalau seni budaya biasanya menurut saya ada jurusan seni budaya ya. Jadi, untuk mengajar itu ada jurusannya. Nah, tapi walaupun bagaimana, harus melihat terkait dengan kendala-kendala yang ada di sekolah dan hubungannya dengan pendidikan agama Islam. Nah, nanti mungkin kita bisa diskusi Pak terkait dengan hal itu, karena di sini terbatas. Pak dosen, pencerahannya luar biasa. Saya ini lebih paham lagi Pak dosen. Terima kasih Pak dosen. Ya, terima kasih. Nanti kalau ada ke kampus kita ngobrol-ngobrol, diskusi bagaimana kemudian, karena saya harus memahami dulu keinginan dari apa itu judulnya, yang dicari apa, nanti akan merumuskan dalam sebuah permasalahan yang kemudian nanti bisa diteliti dan keterkaitannya dengan ke-PAI-an. Ya, walaupun nanti bukan memegang mata pelajaran PAI, tapi yang diteliti harus ada kaitannya dengan ke-PAI-an, karena ini bagian dari jurusan kita PAI yang harus kita selesaikan secara baik. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Jangan lupa ya untuk masuk di e-kampus, isi kehadiran, dan kemudian berarti hari Sabtu kita tidak ada perkuliahan karena sudah diganti dengan pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan mohon maaf ya sudah mengganggu waktunya sehingga hari ini kita ada perkuliahan. Mungkin tadi ada lagi Hafid ya, Ibu Hafid itu siapa nih? Ada saya mau nanya ini kalau lagi Pak. Ya boleh silakan. Untuk tanggal 28 Pak, kalau sekalian misalnya bawa judul gitu gimana Pak? Bisa nggak gitu? Ya kan tanggal 28 kemudian gini ya, edaran yang terakhir dari bagian administrasi itu yang jadi pedoman. Nah yang kemarin saya share di kelas itu dianggap sudah diperbaiki ya dari edaran itu. Nah terkait dengan judul yang akan diajukan ya silahkan saja diajukan yang mana, tapi teman-teman juga bisa membuat alternatif judul yang lain. Jadi saya dengan Pak Ketua sudah diskusi ya terkait dengan itu. Jadi teman-teman sudah menyelesaikan bab 1 untuk di verifikasi judulnya. Jadi verifikasi judulnya. Kalau sudah diverifikasi maka tinggal melanjutkan. Tapi kalau belum ya maka mungkin nanti akan diperbaiki lagi. Nah gitu. Oke ya. Ada lagi? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Terus sekarang akhirnya di tanggal berapa Pak? Surat edarannya sudah diterima belum? Sudah Pak. Ya, tanggal 28 kan ya? 28 bulan ini ya, Oktober. Betul Pak, bulan ya, Oktober. Ya, nanti silakan saja tanggal-tanggal itu yang valid itu tanggal yang dari bagian administrasi. Kalau yang kemarin itu baru rumusan tapi saya sudah sosialisasikan, tapi yang jelas teman-teman itu sudah mampu menyelesaikan itu. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir. Dan kalau ada hal-hal terkait dengan khusus ya kendala, bisa hubungi WA atau saya ya terkait dengan materi-materi apa yang harus disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.